monumen dengan membawa sepiak bambu runcing berbendera merah putih. Selamat hari ulang tahun TNI Tentara Nasional Indonesia ke-77 tahun 2022. TNI adalah kita. Jadi Dabrani Ahmad ini salah satu pejuang dari Sambas yang gugur di depan halaman Keraton Kesultanan Sambas, yang pas di bawah tiang bendera yang di depan keraton. Nah, termasuk Aji Silat Suud pada saat waktu itu dilarikan ke kampung rumahnya dan dirawat. Tidak ada dialog yang terlalu signifikan. Cuman bagaimana nanti kita tuh pas begitu acara, begitu tampil, kesannya ini bisa membuat orang itu terhanyut, bisa membuat orang itu terasa dengan apa yang dulunya tuh terjadi seperti itu. Kalau misalnya emang setuju, nanti kita bikinkan grup, karena saya juga akan mengirim foto-foto contoh gambar pakaian yang sebelumnya pernah kita pergunakan merayakan kemerdekaan. Nah, nanti ada satu orang yang namanya Pak Akil, yang tadi tokoh salah satu pemuda Sambas yang lama di Jakarta, membawa berita proklamasi tadi, yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Terjadinya perkelahian. Salah satu pemuda nanti akan berkelahi dengan si Van der Doel tadi tuh, yang mana si Van der Doel ini begitu dia mau menembakkan pistol ke salah satu demonstran, tidak mengenai, tapi si Van der Doel ini habis dikeroyok sama demonstran. Si Tabrani ini langsung tumbang, tapi tumbangnya jangan pasrah. Dia tumbangnya misalnya pegang ini kan, soal gitu. Nah, nanti datang lagi Silat Suud nih, salah satu lagi nanti ada peranan nih Silat Suud, begitu mempertahankan bendera ini jangan sampai jatuh ke tanah, ditembak lagi sama pasukan Belanda. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya memang jadi anggota veteran kita libatkan hadir, anggota veteran di ending terakhir nanti kita ada menyebutkan kata-kata sama-sama Dirgahayu, selamat ulang tahun TNI yang ke-77 tahun, TNI adalah kita. Setelah itu masuk veteran nih, nanti mudah-mudahan veterannya jadi datang bawa bendera, menyerahkan bendera merah putih ke Dandim sebagai simbolis menitipkan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Banduramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Arus. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 tahun 2022, mari kita saksikan sosiodrama tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di daerah Sambas yang diproduksi oleh Kodim 1208 Sambas, yang mana mengangkat cerita sejarah heroik pejuang Sambas yang bernama Dabrani Ahmad. Cerita ini diangkat dari buku catatan para pejuang angkatan 45 di wilayah Abdeling Singkawang, meliputi Singkawang, Sambas, Bengkayang, Mempawah, dan Ngabang, yang disusun oleh Sarimin Mihan dan Usman Amin,
yang berjudul Catatan Sejarah Laskar BPIKB Badan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat tahun 1945 hingga tahun 1949. Dan kisah heroik ini akan selalu kita kenang dan jangan sampai kita lupakan, karena ini merupakan jejak sejarah perjuangan para pemuda khususnya di daerah Sambas dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang rela berkorban darah, nyawa, air mata, dan harta demi ketegakan kemerdekaan yang abadi dan yang kini kita rasakan dan kita nikmati. Maka dari itu, kami dari Kodim 1208 Sambas ingin mengangkat cerita sejarah ini agar generasi yang akan datang akan tahu dengan yang namanya perjuangan para pejuang dan pahlawan kita, khususnya di daerah Sambas, agar menjadi contoh dan panutan untuk kita, agar kita selalu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, yang besar, yang abadi untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setibanya N. Akil dari tanah Jawa membawa berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1945. Masyarakat Sambas begitu gembiranya menyambut kemerdekaan yang diiringi dengan pergerakan Indonesia Merdeka serta kibaran bendera merah putih yang meliputi seluruh daratan kota Sambas. Hingga akhirnya terjadilah yang namanya demonstrasi masyarakat Sambas untuk menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera Sanga merah putih, dengan diikuti kurang lebih sekitar 250 pemuda dan pemudi serta orang tua, anak-anak, dan beberapa mantan pasukan EHO Jepang. Mereka akhirnya mendatangi beberapa tempat konsentrasi petinggi-petinggi Belanda serta pasukan Belanda yang ada di Sambas, seperti kantor controller yang mengakibatkan seorang Indo-Belanda bernama Van der Dok tewas di tangan pemuda dikarenakan menghadap para pemuda yang akan menurunkan bendera Belanda. Hingga akhirnya para pemuda dan seluruh masyarakat Sambas semakin ramai menggabungkan diri dan dipimpin oleh Haji Sirat Haji So'ud berkumpul di halaman Istana Kerajaan Sambas. Tidak lama kemudian datang sepasukan tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van der Soel yang maksudnya akan membubarkan demonstrasi. Belanda datang. Wih, Belanda datang. Yang pada saat waktu itu, pada tanggal 23 Oktober 1945, asisten presiden Brisville dari Singkawang dengan dikawal sepasukan tentara Belanda datang ke Sambas untuk mengadakan perundingan dengan para pemimpin Persis Persatuan Bangsa Indonesia Sambas yang dipimpin oleh Haji Sirat Haji So'ud. Dalam perundingan itu, Haji Sirat Haji So'ud menolak, tidak mau menerima kembali penjajahan Belanda di Sambas, sehingga membuat pasukan Belanda semakin tegas terhadap apa yang dilakukan oleh seluruh pemuda di kota Sambas. Rakyat yang berkumpul di halaman Istana Kerajaan Sambas tidak menghiraukan kedatangan tentara Belanda itu.
Melihat situasi pada saat kedatangan pasukan Belanda, Tabrani Ahmad yang membawa bendera merah putih malah semakin semangat dan menggebu-gebu untuk mengibarkan bendera merah putih tersebut di hadapan seluruh pasukan Belanda dengan disertai petikan merdeka, dan ketika itu juga menyusul tembakan pasukan Belanda pada tubuh Tabrani hingga roboh dan langsung memeluk sang saka merah putih. Tanpa pikir panjang, Haji Sirap tidak ingin bendera sang saka merah putih itu jatuh ke tanah, dan akhirnya disambut dengan Haji Sirap serta menyusul kembali tembakan kedua pasukan Belanda yang ditujukan kepada Haji Sirap, yang akhirnya tembakan itu mengenai punggung belakang Haji Sirap, dan akhirnya beberapa pemuda segera melarikan diri serta membawa Haji Sirap beserta bendera merah putih dengan perahu sampan ke rumahnya di kampung Nyangkul Sambas. Melihat keberingasan tentara Belanda yang diperkirakan akan melakukan penembakan kembali membabi buta kepada demonstran, akhirnya seluruh demonstran berlarian dan kembali ke rumah masing-masing, dan akhirnya Tabrani Ahmad gugur di halaman Keraton Kesultanan Sambas. Terjadinya peristiwa Sambas berdarah ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi masyarakat Sambas, khususnya dan Borneo Barat pada umumnya, yang tidak dapat kita lupakan begitu saja. Kini jejak perjuangan dan peristiwa berdarah tersebut diabadikan dengan sebuah batu yang terletak di bawah tiang bendera di halaman Keraton Kesultanan Sambas. Andai kata batu tersebut mungkin masih ada atau bahkan sudah tidak ada lagi, dan perjuangan seluruh masyarakat Sambas dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara bergerilya dengan membuat kantong-kantong perjuangan kelas karat di daerah masing-masing, seperti di Jawai, di Kartiasa, dan di daerah-daerah lainnya. Kini jejak para pengorbanan para pejuang kemerdekaan Indonesia di daerah Sambas diabadikan dengan sebuah monumen yang sering kita jumpai di perempatan lampu merah ketika kita akan memasuki kota Sambas. Monumen tersebut tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang pernah terjadi pada saat itu di Sambas. Dengan diiringi waktu, monumen tersebut semakin kusam, semakin tidak pernah banyak yang tahu, dan semakin banyak yang tidak pernah ingin tahu arti dari sebuah monumen dengan membawa sebilah bambu runcing berbenderakan merah putih. Selamat hari ulang tahun TNI Tentara Nasional Indonesia ke-77 tahun 2022. TNI adalah kita. Baik, terima kasih. Demikianlah tampilan tari kolosal dari Sambas yang mengisahkan tentang perjuangan gugurnya Tabrani yang ditembak oleh Belanda. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk tangan.